Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi topik dalam ibadah pesta Pentakosta kedua pada saat ini, yaitu hidup oleh kuasa Roh Kudus. Sampai pada saat ini masih banyak juga perdebatan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Masih banyak orang yang mempertanyakan kalau Yesus Kristus itu Tuhan, kenapa Dia harus mati disalibkan? Kalau Dia Tuhan, kenapa Dia tidak membebaskan dirinya dari kayu salib? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berdasar pada akal, pikiran, dan logika manusia. Dalam nas ini kita tadi juga membaca bagaimana perdebatan tentang ketuhanan Yesus Kristus itu juga terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Bila kita mengikuti di pasal yang sebelumnya, pasal yang pertama, terlihat di sana bagaimana jemaat Korintus ini mereka dalam situasi pengelompokan, bahkan menuju kepada perpecahan antar jemaat. Ada yang mengatakan kami kelompok Paulus, kami kelompok Apolos, kami kelompok Kefas, dan kami kelompok Kristus. Mereka saling mengidolakan tokoh sehingga muncullah skisma ataupun perpecahan di tengah-tengah jemaat Korintus. Di sisi yang lain, orang-orang Korintus sudah mengalami kemajuan dalam hal ilmu pengetahuan dan juga filsafat. Mereka sangat menjunjung tinggi akan logika-logika manusia. Bahkan mereka mengatakan sebagai orang-orang yang berhikmat pada masanya. Oleh karena itu, mereka mencoba untuk melihat ajaran kekristenan dari sudut pandang logika filsafat. Bahkan mereka mengatakan bahwa pemberitaan tentang salib Kristus itu merupakan suatu kebodohan. Pemberitaan tentang salib Kristus merupakan suatu kebodohan bagi hikmat manusia. Nah, hal ini juga yang banyak mempengaruhi, yaitu kehidupan ataupun pandangan-pandangan jemaat Korintus ketika itu. Bapak Ibu, saudara-saudari,
Dalam hal ini, Paulus menghadapi situasi ataupun perdebatan ini dengan mengandalkan hikmat daripada Allah, dengan mengandalkan kuasa daripada Roh Kudus. Dalam ayat 2 tadi, Paulus berkata di tengah-tengah jemaat Korintus, "Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain daripada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan." Artinya adalah yang pertama, Paulus berfokus kepada pemberitaan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, bukan pada hikmat manusia, bukan pada ilmu pengetahuan dan juga filsafat yang berkembang ketika itu. Yang kedua, pemberitaan tentang salib Kristus itu merupakan kekuatan Allah, dan itu juga yang menjadi dasar iman bagi jemaat Korintus saat itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Apostel Paulus, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Itu artinya iman kepada Kristus adalah kekuatan Allah bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sekarang sudah memasuki yaitu era digital, atau istilah yang mengatakan revolusi industri 4.0. Hal ini ditandai dengan semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan juga kecanggihan teknologi. Dulu kita ingat handphone kita masih menggunakan teknologi 3G. Sekarang sudah naik menjadi 4G. Dan ke depan mungkin akan menjadi 5G, 6G dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa membatasi perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang terus semakin maju. Namun kita harus menggunakan hikmat daripada Allah untuk menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi tersebut. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini, yang pertama, pemberitaan tentang salib Kristus adalah kekuatan Allah dan sekaligus sebagai dasar iman kekristenan kita. Saudara-saudari, jangan sampai iman kita kepada Kristus digantikan oleh hikmat manusia, oleh hikmat dari dunia ini, atau apapun dari dunia ini. Hendaklah kita setia beriman kepada Kristus sampai selama-lamanya. Sebagaimana dalam Wahyu 2 ayat 10c, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Yang kedua, marilah kita mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita untuk berhikmat dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Artinya jangan sampai kita dikendalikan ataupun dikuasai oleh teknologi sehingga menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan kehidupan orang lain. Tetapi mari kita menggunakan hikmat daripada Allah dengan kuasa Roh Kudus supaya kita bijaksana menggunakannya untuk membangun kehidupan kita, untuk membangun persekutuan kita, dan terlebih untuk membangun iman kita semakin dekat kepada Tuhan. Itulah yang Allah kehendaki, sebab teknologi juga, ilmu pengetahuan juga, itu merupakan karunia daripada Tuhan yang harus kita syukuri dan harus kita gunakan dengan hikmat daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini. Tuhan, ajarkan kami untuk selalu hidup dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu beriman hanya kepada Kristus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau adalah hikmat yang sesungguhnya. Jangan biarkan kami Tuhan berjalan dengan kekuatan kami sendiri, dengan pikiran kami sendiri, tetapi ajarkan kami untuk boleh berjalan bersama dengan Engkau di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Bapa kami di sorga, berkatilah pemerintah kami, berikan mereka kebijaksanaan dalam memimpin seluruh masyarakat, terlebih dalam situasi negara kami karena wabah virus corona. Engkau yang memampukan mereka semuanya untuk dapat bekerja dan melayani masyarakat. Berkati juga pemimpin gereja kami, agar mereka juga Engkau berikan hikmat daripada Tuhan untuk melayani setiap warga gereja. Secara khusus kami mendoakan bagi tim medis yang terus berupaya untuk memberikan pelayanan kepada korban yang terkena wabah virus corona. Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang memberikan mereka kesehatan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah dan sempurnakanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.